Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alex Ayano. Saya kelas 12 NIA 2, nomor absen 5. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Blitar. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Karyawati staf SMA Negeri 4 Blitar, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya sangat cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang kondisi kita sebagai umat Islam di tengah kemajuan dunia saat ini. Seperti yang kita ketahui, banyak orang yang mengatakan bahwa Islam saat ini mengalami ketertinggalan di tengah perkembangan dunia yang semakin cepat sekarang ini. Saya di sini mencoba mengulas dari keadaan kita hari ini dan mencoba mencari jawaban sebagai solusi dari pernyataan tersebut. Kita tahu bahwa Islam adalah agama yang memiliki pedoman Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dan hadis diberikan penjelasan yang sangat konkret mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat. Pernyataan tentang sebab terbelakangnya umat Islam ini muncul dalam benak saya di masa ini. Pada saat ini pula, sebuah jawaban yang singkat saya dapatkan bahwa terbelakangnya umat Islam merupakan akibat dari mereka sendiri yang terlalu jauh dari Al-Quran dan hadis sebagai sumber pedoman agama mereka. Islam merupakan agama dengan dogma-dogma yang sangatlah mengedepankan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Islam adalah agama yang dipercayakan Allah kepada kasih-Nya untuk disampaikan kepada manusia di muka bumi ini. Umat Islam adalah penganut agama terbanyak di dunia. Tapi sebagian besar umat Islam masih terbelakang, baik karena konflik ataupun perang berkepanjangan. Banyak saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia harus hidup dalam gejolak mara bahaya. Sungguh suasana yang sangat miris yang tidak bisa kita bayangkan apabila kita hidup di tengah suasana yang mencekam seperti itu. Di sini saya akan coba rumuskan mengapa dunia Islam saat ini mengalami keterpurukan. Pertama, pengetahuan. Di zaman yang telah berkembang saat ini, tentunya pengetahuan menjadi sangatlah penting dalam setiap hal. Bahkan Nabi sendiri telah menganjurkan untuk senantiasa menuntut ilmu dan pengetahuan seperti yang telah Nabi sampaikan. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Dengan anjuran yang disampaikan oleh Nabi tersebut, memberikan pengertian bahwa ilmu pengetahuan sangatlah penting, sehingga sangatlah dianjurkan kepada kita untuk senantiasa belajar dan menambah pengetahuan untuk bekal kehidupan ataupun sesudah kematian. Seorang yang belum tahu dibimbing oleh seseorang yang berilmu akan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Berbeda dengan seseorang yang memiliki pengetahuan tapi melalaikan kewajibannya sebagai seseorang yang telah memilikinya, menyelewengkan dan tidak mengoptimalkan apa yang telah didapatnya. Oleh karena itu, umat Islam sangatlah dianjurkan untuk menyalurkan apa yang telah didapatkannya agar menjadi sesuatu yang berguna bagi dirinya ataupun orang lain. 2. Kurangnya etika dan moral.
Berbicara mengenai etika, tentu tidak akan pernah lepas mengenai hal yang berkaitan dengan tingkah laku yang dalam keseharian manusia disebut sebagai sopan santun atau akhlak. Ketika akhlak yang dimiliki oleh seseorang menjadi kecenderungan buruk, secara otomatis akan mempengaruhi pola kehidupan dan sekitarnya. Etika didukung oleh keadaan moral yang sangatlah dominan dalam menentukan keadaan yang dimiliki oleh etika itu sendiri. Pemimpin-pemimpin kita telah memiliki kedudukan dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Tidak jarang membelotkan tugasnya juga tidak jarang menyelewengkan kewenangannya. Semua ini menyebabkan dampak yang sangat merugikan umat Islam karena secara logika ketika seorang pemimpin atau tokoh keluar dari jalur, maka akan terciptalah kebobrokan yang akan ditularkan kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, sifat yang cenderung pada keputusasaan. Sifat manusia memanglah sangatlah sulit ditafsirkan, karena manusia makhluk dengan sejuta kekurangannya meskipun lebih sempurna daripada makhluk yang lain. Kecenderungan keputusasaan yang lebih atau telah menjangkit pendirian yang semula teguh menjadi sesuatu yang lumpuh. Ketika manusia telah mencapai batas yang dianggapnya berat, maka akan ada timbal balik yang sangat signifikan sehingga menjadikan diri kita akan menjadi makhluk dengan kekerdilan. Kepercayaan diri yang dimiliki oleh kita umat Islam berbeda atau membedakan suatu hal, yaitu dalam segi kepercayaan dan semangat. Karenanya, janganlah kita menjadi seseorang yang minder ketika kegagalan menjadi pilihannya. Setiap yang hidup pasti akan mengalami kegagalan sebelum mencapai kesuksesan. Tidaklah kita ingat salah satu penggalan dari surat Al-Ra'd ayat 11 yang mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum tersebut mengubah nasib mereka sendiri. Ayat ini yang menjadi motivasi umat Islam agar senantiasa selalu berusaha mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, umat Islam harus berani berlari ke depan, lari mengejar zaman, yang membuat Islam menjadi gilang gemilang kembali. Itulah resep agar kita sebagai umat Islam menjadi jaya kembali. Karena Islam sesungguhnya adalah perjuangan. Islam is progress. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sendiri sekarang ini masih dalam tahap belajar agar seterusnya bisa menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.